Henry memberikannya padanya. Apakah dia membawakannya hadiah dalam perjalanan bisnis? Amelia menyentuh bulu lembut pada kucing susu kecil itu, dan sebuah busur ditarik di bibirnya. Kali ini, Nyonya Mahendra menggendong boneka lembut di pelukannya dan memamerkan, "Amelia, ini hadiah dari Henry, bagaimana, apakah kamu menyukainya?" Nyonya Mahendra tua sangat menyukai boneka. Ada berbagai macam boneka di tempat tidur di kamarnya. Seorang wanita tua menyukai boneka gadis kecil, yang sangat lucu. Nyonya Mahendra juga berkata dengan masuk akal, "Jangan berpikir itu aneh kalau aku suka boneka. Amelia, kamu adalah seorang gadis kecil, dan aku seorang gadis tua. Nenek, kita semua adalah wanita, tidak kurang dari seorang putri." Amelia benar-benar tertawa. Dia telah melupakan banyak hal ketika dia masih kecil. Gadis berusia 9 tahun itu hanya memiliki sedikit ingatan. Kesannya, ibunya sangat lembut, sangat menyayanginya, dan tubuhnya masih wangi, tapi ibu itu memiliki berkepribadian dingin. Masih hidup dalam kesederhanaan, sangat sedikit orang yang pernah bertemu ibu. Kesannya, ayahnya sangat menyayangi ibunya. Ketika dia berbicara dengannya, dia tersenyum, matanya masih cerah, dan mereka saling menghormati seperti tamu. Namun, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang di rumah itu, semuanya tampak dangkal. Sekarang Amelia menikah dengan Pangeran Green Garden, dan dia melihat apa yang dia rindukan dalam keluarganya sendiri, ada kasih sayang yang berlimpah dari Henry dan Nyonya Mahendra. Itulah kehangatan sejati sebuah keluarga. "Nenek, boneka di tanganmu sangat indah," Amelia berkata dengan manis. Nyonya Mahendra sangat senang. "Amelia, pergilah mandi, makanan sudah siap untukmu." Amelia naik ke atas dan memasuki ruangan. Nyonya Mahendra memandang pengurus rumah tangga Pak Parman. "Maksudmu tuan muda bertengkar dengan wanita muda tadi malam?" Pak Parman menjawab dengan hati-hati, "Sayangnya." Nyonya Mahendra tua menamparkan sofa. "Saya mengatakan bahwa cucu saya pandai dalam segala hal, tetapi saya tidak bisa jatuh cinta." Wanita tua. Mata Nyonya Mahendra berbinar. "Tuan muda akan kembali nanti. Buatkan sup untuk tuan muda. Dia bekerja sangat keras. Anda bisa menambahkan beberapa tonik dan membuat suplemen yang bagus." "Apakah kamu mengerti maksud saya?" Pak Parman menyeka keringat dingin dari dahinya, dan menambahkan sesuatu ke sup tuan muda. Wanita tua ini benar-benar tidak berbelas kasihan dalam mengadu domba cucunya. "Nyonya Mahendra, jika tuan muda tahu konsekuensinya." Nyonya Mahendra memelototi Pak Parman dengan garang, "Saya akan menanggung akibatnya jika saya di sini, dan apa akibatnya?" Pak Parman tidak punya pilihan selain gigit jari dan setuju. "Ya Nyonya Mahendra, tentu saja tidak ada." Amelia kembali ke kamar dan berencana untuk mandi, tetapi dia tidak memiliki piyama, jadi dia pergi ke lemari untuk mencari piyama. Ada banyak baju tidur sutra di lemari, dan Amelia tidak memilih. Memakai ini, pria berperut gelap Henry pasti akan memasang topi di kepalanya. Dia akan sengaja merayunya. Amelia membalik ke belakang dan tiba-tiba menemukan piyama berbulu merah muda, yang utuh dan indah. Itu dia. Amelia mandi dan memakai piyama kucing ini. Dia menemukan bahwa piyama itu sangat lucu, dengan telinga kucing dan ekor merah jambu di belakangnya. Meong meong meong. Saat ini, kucing kecil di kamar masuk dan sepertinya lapar. Amelia dengan cepat berlari keluar, menuangkan makanan kucing, dan memberikannya kepada kucing kecil itu. "Titi, makan pelan-pelan, aku akan memanggilmu Titu." Meong 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 dengan makanan kucing. Titi tampak puas dan senang dan melihat nyonya rumah. "Anda senang? Anda bebas." Henry kembali dan memasuki ruangan. Dia melihat bayangan merah muda cantik di depan jendela dari lantai ke langit-langit dalam sekejap. Amelia baru saja mandi, dan rambut hitamnya yang murni masih sedikit basah di bahunya, dan kulit gadis itu pecah. Rusak,
tanpa blus on pemerah pipi, bersih dan cerah. Dia sedang berbicara dengan Titi, berbisik pelan. Seorang gadis tiba-tiba muncul di kamar seorang pria berusia 27 tahun. Perasaan ini tidak pernah sekuat ini. Henry menarik dasi di lehernya dan melemparkannya ke sofa. Amelia menoleh ke belakang dan melihatnya. "Tuan Mahendra, kamu kembali?" Henry mendatanginya dan melirik piyama merah mudanya. "Apa yang kamu kenakan?" Amelia melirik dirinya sendiri. Tidak ada yang salah dengannya. Itu tidak menunjukkan apa-apa piyama. Lengan-lengan Henry dilipat 2 kali, memperlihatkan lengannya yang kokoh dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih ekor kecil di belakangnya, mengangkat alisnya dan berkata, "Nyonya Mahendra, ini yang aku minta." Dia meraih ekor kecilnya. Amelia tersipu cantik dan dengan cepat berjuang. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan." Tanpa melepaskannya, Henry menarik ekor kecil ini, bunga baru. Kepala Amelia tertegun, dan kemudian dia merasa tidak normal. Ada banyak sekali baju tidur di lemari. Bagaimana bisa tipe yang imut ini? Ternyata menarik. Amelia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. "Tuan Mahendra, kamu benar-benar tidak tahu malu." Henry mencengkeram ekor kecilnya tanpa melepaskannya, dan mengangkat alis pedangnya yang tampan. "Mengapa aku tidak tahu malu? Piyama dan baju tidur lucu di dalam lemari ini semua milikmu. Apakah kamu tidak cukup tidak tahu malu?" Henry melirik ke lemari. "Aku tidak membeli pakaian di sana, tapi nenek mengatur semuanya untukmu." "Nenek?" Amelia tercengang. Ternyata Nyonya Hilda Mahendra itu, jadi sekarang dia mengerti. Benar saja, jahe masih panas. Henry memandang Titi. "Apakah kamu menyukainya?" Amelia berusaha keras untuk menarik kembali ekor kecilnya. "Titi sangat baik." "Lalu kenapa kamu jahat? Apa yang dia maksud dengan ini? Apakah maksudnya dia juga anak kucing?" Sekarang ekornya masih di tangannya. Sikap sembrono itu agak menindas, seolah-olah dia benar-benar anak kucing yang sedang menggoda di telapak tangannya. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan Pak Parman berkata di luar pintu, "Tuan, Nenek Mahendra meminta saya untuk merebus semangkuk sup untuk Anda. Kamu bisa meminumnya selagi panas." Seseorang datang. Amelia mendorong Henry menjauh, karena takut orang lain akan melihat pemandangan seperti itu. Henry segera melepaskan tangannya. Dia melihat penampilannya yang pemalu dan pendiam, dan dia tidak bisa menahan bibirnya yang tipis. Henry pergi untuk membuka pintu kamar dan melirik sup di tangan Pak Parman. Wanita tua itu suka merebus sup yang berantakan untuknya ketika dia baik-baik saja, dan Henry akan meminumnya dengan patuh dan menuruti keinginannya. Kali ini, Henry tidak menolak dan meminum rebusan tersebut. Henry pergi ke kamar mandi dan mandi air dingin, lalu duduk di sofa dan membalik-balik dokumen. Saat ini, dia merasa sangat panas di tubuhnya, dan suhu tubuhnya naik sedikit, dan akhirnya seperti gelombang panas yang bergelombang, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Henry mendongak. Amelia sedang duduk di tempat tidur dengan buku medis di tangannya, menatapnya, cantik dan tenang. Dia menarik pandangannya dan dengan paksa meletakkannya pada dokumen di tangannya, tetapi tidak bisa membaca sepatah kata pun. Henry bangkit dan pergi ke tempat tidur. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil buku medis dari tangan Amelia dan melemparkannya ke samping. "Bapak Mahendra, apa yang kamu lakukan? Aku sedang membaca." Amelia memprotes. Henry duduk di tepi tempat tidur, memegang tangan kecilnya yang lembut dan meletakkannya di dahinya. "Bantu aku di sini, apakah aku sakit?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.